mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, majelis hakim memasuki ruang sidang. Menghadiri dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Semu 12 MIPA 4 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencemaran nama baik pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan atas nama terdakwa Muhammad Ardiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Muhammad Ardiansyah, tempat tanggal lahir atau umur Tangerang 25, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Paku Haji, agama Islam, pekerjaan buruh. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, yang mulia, saya siap mengikuti jalannya persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya di lembaga bantuan hukum bakti alumni UNIB, yaitu saudara Ade Yuni Satu. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Selanjutnya, hakim ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baiklah, mohon izin yang mulia untuk membacakan dakwaan ini. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Muhammad Ardiansyah. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pencemaran nama baik pada pasal 311 KUHP, yaitu tentang pencemaran nama baik, yang terbunyi yaitu barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan, dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar dan dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun 2 bulan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, yang mulia. Baik, karena penasihat
hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 1 orang saksi Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Muhammad Rifal, yang dimana saksi merupakan saksi korban Yang Mulia. Saksi atas nama Muhammad Rifal dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Muhammad Rifal, tempat atau tanggal lahir Tangerang 30 Juni 1993. Jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Kampung Buaran Bambu, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara ikut kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan tuntutannya. Dalam pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, yaitu yang berbunyi, barang siapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan, dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya dan tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun 3 bulan. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan. Silakan
Yang saya ketahui, terdakwa bertindak baik dan banyak orang yang sudah mengakui terdakwa baik dan tidak pernah memfitnah bahkan jahat terhadap orang lain. Baiklah, demikian pembelaan dari pihak terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian pihak terdakwa tidak mengajukan replik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang? Iya, sudah siap yang mulia. Nomor 03. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Sumur 12 MIPA 4 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Muhammad Ardiansyah, tempat tanggal lahir 28 Januari 1996, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Tangerang, pendidikan SMA, pekerjaan guru, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka peradilan Sumur 12 MIPA 4 memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan bukti yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu 1. Unsur fitnah korban telah terbukti. 2. Mencemarkan nama baik korban telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai melanggar pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengatakan terdakwa Muhammad Ardiansyah yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 3 tahun 2 bulan penjara. Oleh karena itu, dan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti. 6. Mewenai terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Yang diputus dalam rapat permusyawaraan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami Hakimah SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Asih SH dan Siti Nurfadilah SH masing-masing sebagai Hakim anggota 1 dan 2 pada pengadilan Sumur 12 MIPA 4. Putusan yang mana diucapkan hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Tasya Amanda sebagai panitera pengadilan Sumur 12 MIPA 4 serta dihadiri oleh Rizky Amelia sebagai jaksa penuntut umum serta Ade Bumi Sapitri sebagai penasehat hukum terdakwa pada pengadilan Sumur 12 MIPA 4. Demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa apabila keberatan dalam keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini?
Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Kepada pihak terdakwa, apakah Anda akan mengajukan banding? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan banding dan menerima putusan. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 03 dengan terdakwa Muhammad Ardiansyah dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.